wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pemirsa Kopi Pagi seperti biasa, hari ini adalah hari Rabu. Kita berjumpa lagi di acara Kopi Pagi. Waduh. Kopi Pagi. Dokter Ilna apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waduh, Budi apa ini kabar? sehat, alhamdulillah. Kita kangen banget loh ini sama Dokter Hilna. Soalnya minggu lalu Dokter Hilna off ya. Iya, mohon ini maaf pemirsa ya. di rumah pada nanya ini kemana Dokter Hilna kok nggak masuk Iya. gitu. Tuntutan pekerjaan Tuntutan sampingan. pekerjaan, Ini begitu yang ya. utama gitu ya. Baik, seperti biasa pemirsa, setiap hari Rabu kita akan membahas seputar kesehatan. Tentunya bagi Anda yang mengalami permasalahan kesehatan, nantinya pemirsa bisa hubungi kita di 081161000386. Nah, kali ini dokter, Oke. kita akan ngebahas apa ini? Wah, hari ini luar biasa sekali. Kita mau berbicara mengenai pembesaran kepala. Pembesaran kepala? Namanya hidrosefalus. Oh, berarti kayak Noe lah. Waduh, emang Noe kepalanya besar? Ah, kita panggil aja. Oke, kita cek dulu ya. Sini tengah. Mana yang besar ini? Perut, Enggak. Oh, dokter. perut. Ya. Bukan gitu loh, Dokter Hilna. Noe kan juga kadang-kadang suka besar kepala gitu. Oh, besar kepala. Itu beda nggak sih? Beda, Budi. dong. Beda. Itu kalau besar kepala beda, Budi. Besar kepala itu lebih kayak ngelunjak ya. Eh, by the way, dokter dong? sehat dokter. Sehat, Iya. alhamdulillah. Kita kangen ya sama Dokter Hilna Iya. ya. Udah lama loh nggak jumpa. Udah kayaknya udah setahun ya Budi kita nggak jumpa dokter ya. Enggak lah, baru seminggu aja. Noe iya kayaknya. Soalnya kan nggak jumpa kemarin. Aduh dokter, jangan ditanya-tanya itu dokter. Aduh, saya nanti aduh. Dokter nggak ngasih ini selamat. Kenapa? Noe kan kemarin baru saya ulang menikah. tahun dokter. Oh, selamat ulang tahun Noe. Iya. Selamat ulang tahun yang keberapa? Baru nikah loh dokter. Beneran? Oh iya. Iya. Menikah, Ini banyak nih selamat tips ya. dari dokter. Harus Nanti ya. kan lagi Nanti juga program nih. ada dokternya juga, kita harus mempersiapkan. Yes. Mempersiapkan bukan pernikahan. Iya. Tapi Uang kan udah salinan ya, nikah. dokter. Uang salinan. Nggak hanya masalah duit loh. Iya, jadi apa, dokter? Nanti juga masalah kesehatan. Masalah nanti kapan mau mempersiapkan kehamilan. Harus Melahirkan- dipersiapkan itu. Iya. Jangan tiba-tiba langsung ya gitu ya dok ya. Benar. Dan ayahnya juga harus jadi suami siaga. Wih, jadi suami siaga. Iya. Itu Noe dengerin. Iya. Saya kayaknya jadi suami siaga kok. Siaga. ya? Siaga. Siaga itu adalah Sikit-sikit Sikit-sikit tidur. tidur. Gitu. Nyampe rumah tidur. sikit-sikit jaga tempat tidur. Iya, sikit-sikit jadi tempat tidur gitu. Berarti siaganya Tapi di tempat enak tidur loh aja. dokter, udah nikah dokter. Enak serius. Ya, lagi-lagi dibahas rumah tangga Dibahas lagi. ya. Ini minta ditanyain kenapa. Enggak Kenapa ditanyain enaknya kenapa. gitu enggak? Enggak, bukan itu. Bukan, Soalnya kan jadi- yang sebelah belum. Oh iya, kasihan. Udah nggak usah dibahas. Jadi hari ini temanya adalah mengenai pembesaran kepala pada anak pemirsa. Jadi buat pemirsa yang nggak mau anaknya besar kepala, salah ya, kepalanya besar Kepalanya maksudnya. besar ya, dokter, ya. Bisa langsung standby hari ini sampai jam 11:30 nanti. Kemudian siapin handphonenya nanti Oke, kan. siap. Karena kita bisa langsung bertanya secara langsung ya dokter ya. Benar Dengan sekali. dokter. Kali ini ada dokter siapa nih dok? Hari ini ada Dr. Abdurrahman Musa, MCAT Neurosurgery, spesialis bedah saraf, subspesialis neuropediatrik konsultan. Panjang banget ya. Itu sekolahnya berapa tahun Ini ya? sekolahnya belasan kalian, nanti kita Belasan tanya tahun. aja Iya, langsung sama tanya dokternya. langsung ya, Udah boleh dokter kita ya. panggil. Boleh langsung, Ayo dokter. dokter Eman yang biasa disapa dengan dokter Eman. Silakan dokter. Waduh. Apa kabar dok? Silakan dok. Lo dokternya sebelah sini, masih dok. muda. Muda Waduh, dong. keren banget lo masih muda, udah Iya. dokter, spesialis, subspesialis lagi. Iya. Konsultan lagi nih. Waduh, Luar dokter biasa. sekolahnya berapa lama dok? Berapa ya? Udah gak tahu lagi deh. Berapa. Tidak untuk diulang ya bang Enggak, ya. Mbak, jangan diulang lagi. Kenal saja. Tapi kan baru kali ini ada dokter yang masuk, yang tepuk tangan rame loh Oh di studio. iya. Mungkin satu karena ganteng ya. Coba kayak misalnya dokternya itu yang datang kayak Bang Cakil gitu. Kayak dia gitu boleh ditaruh wah. Langsung oh ini gitu. Oh ini, ya. oh ini, kita pulang aja yuk gitu ya. Tapi ini Oke, biar lebih asik lagi ngobrol kita duduk aja ya dokter ya. Oke, silakan dokter. saya kemana? Silakan Ke kembali alamnya ya. ya. Oh iya Alam. malam ya. Ya. Terima kasih Budi. Oke, selamat datang Dokter Eman di Ya. Kopi Pagi. Ya, ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita ya. Dokter Hilna ya bisa langsung mengundang
Dokter Eman. Ini Dokter Abdurrahman tapi panggilannya Eman gitu ya? Iya, Dok? betul. Itu panggilan apa itu dokter? Ya, jadi kebetulan nenek saya orang Sunda, jadi manggilnya Eman. Oh, Eman gitu. itu artinya anak laki-laki dari Nggak dipanggil Akang gitu? Akang ya biasanya ya. Atau AA gitu? Jadi memang biasanya pun kami kenalnya memang dengan Bang Eman Oh, Bang gitu ya, Eman. Dokter Gitu. Eman, Bang Eman. Ini senior gitu. atau gimana dokter? Senior saya ini dulu. Ya udah kalau begitu, berarti yang beda cuma saya sendiri. Oke, Dokter Eman seperti biasa di Kopi Pagi ada menyuguhkan kopi. Dokter minum kopi? Ya, minum kopi. Oke, Bang Cakil silakan Bang Cakil. Masuk. Oke, masuk. Gitu ya kan. Noe seperti biasa kan, apa memang kabar? udah Gimana? baju dinas selalu bajunya kotak-kotak kotak-kotak gitu. Itu di dalam lemarinya tuh, di dalam Itu rumah ciri semua khas. kota-kota itu, kota-kota. Ciri khas ya. Kami Joy. Joy. Oh iya Oh benar. iya. Kata-kata Betul, betul, betul. Berarti para copet. Iya, Copet join peta ya. Oke. Oke. Udah ditanya Bang Kita mau Cakil? minum kopi apa dok? Ya. Kopi hitam. Kopi hitam aja. Oke. Tapi gulai Americano satu. ya? Ya. Oke. Oke. Tapi dokter di sini nggak ada sarapannya ya dokter. Gak apa-apa, santai aja. Bang Budi? Seperti biasa. Seperti biasa. Saya biasa yang Kakak? paling enak. Oke. dah. Ditunggu dok ya. Iya, Tunggu bang ya. terima kasih ya Bang Cakil. Waduh, ini barista kita yang kalau buat kopi paling enak di sini dok. Iya. Tapi di sini aja dok. Di sini. Dibandingkan TVRI Medan, dengan ya. warkop-warkop yang lain gitu. Oke, Dokter Eman, kali ini kita akan membahas tentang kenali pembesaran kepala pada anak atau hidrosefalus. Nah, ini ngomongin hidrosefalus ini ya dokter ya. Ini emang hanya untuk anak saja atau sebenarnya pada orang dewasa juga bisa terjadi hidrosefalus dok? Bisa. Silakan dok. Iya, jadi kalau pada orang dewasa itu hidrosefalus bisa sering terjadi. Cuman banyak kejadiannya dikarenakan biasanya kalau hidrosefalus itu pada dewasa itu karena tumor, karena pendarahan dan infeksi biasanya. Gitu. Karena beban pikiran yang terlalu berat gitu hubungan rumah tangga bisa nggak dok? Enggak. ya. Ngeri Mungkin jadi gitu stroke, ya. mungkin bisa. Oke, Noe nggak bisa katanya. Gak ada nyampe ke situ, ya, gak ada ininya itu. Nggak ada Soalnya hubungannya. dokter, kawan saya baru sebulan aja berumah tangga udah banyak kali keluhannya dok. Jadi saya takut dia hidrosefalus berat. Badan udah mulai kurus ya Bud ya. Iya, tertekan gitu ya Noe ya. Oke. Jadi tapi hari ini kita lebih banyak fokusnya pada Anak anak gitu ya. ya, Kalau dok, ya. pada anak sendiri biasanya tuh sesuatu yang menakutkan ya, dok ya, bagi orang tuanya tentunya kan. Terus apa kita bisa lihat dengan tanya aja kayak tadi Budi bilang, Noe kepalanya besar gitu. Kalau ngecek kayak gitu apa bisa langsung atau harus diukur-ukur dulu atau gimana nih dok? Ya, jadi kalau secara subjektif ya kita bilang ya, kalau pada anak-anak itu kalau kita lihat kayak kepalanya nih agak, kalau kita lihat ada ubun-ubun ya, agak cembung ya, kita lihat. Nah, di situ kita bisa lihat. Nah, secara objektifnya kita bisa ngukur dan kita punya ukurannya sendiri. Oke. Pada umur segini berapanya gitu ada. Oh, oke. Kita boleh tahu dong dok, kira-kira kalau misalkan untuk mengenali hidrosefalus pada anak berarti kan dalam kandungan begitu ya dok ya? Ya. Kita lihat dulu berapa lingkar kepalanya begitu ya dok? Itu Bisa. ukuran bisa dilihat dari umur berapa bulan gitu dok? Dari kalau misalnya yang sekarang ya, yang alat canggih sekarang biasa di Medan di USG 4 dimensi itu dia bisa dari umur 4 bulan 5 bulan bisa ketahuan. 4 bulan dan 5 bulan udah ketahuan gitu ya? Maksudnya dalam kandungan ya 4 bulan 5 Oke. bulan. Untuk angkanya sendiri dok, berapa lingkar kepala yang itu sudah terancam sepertinya masuk ke dalam hidrosefalus gitu? Baik, jadi kalau beda-beda ya, ada 2 jenis kelamin. Misalnya jenis kelamin laki-laki segini, Oke. tapi yang paling penting dia ada range-nya. Oh. Nah, kalau misalnya range-nya di atas 2 standar deviasi, maksudnya 2 poin di atas, itu kita bisa tanda-tanda. Tapi itu masih ukuran. Oke. Nah, untuk menegakkannya, hidrosefalus itu mesti dilakukan tindakan radiologis, misalnya kayak foto, CT scan, ataupun USG kalau pada anak-anak gitu. Baik. Nah, untuk kasusnya sendiri, Dok, hidrosefalus pada anak ya. Kalau di Sumatera Utara sendiri bagaimana, Dok? Ya, kita memang secara resmi saya belum bisa menilai berapa angka kejadiannya. Cuman untuk saat ini kita masih sangat banyak. Kenapa? Karena kita masih kena, contoh kita negara Indonesia itu negara endemis dari TBC. Oke. Dokter kita tahan dulu ya, Dok. Ada patung di sana, Dok. Oh, Iya, dia dari pagi. tadi udah mau Ada patung kopi sudah menanti. Iya dok, biar enjoy dok. Sambil ngopi, sambil ngobrol. Dok, kopinya dok. Bang Cakil, biasanya kalau masuk langsung aja kopi pagi gitu ya kan. Ini karena dokter bintang tamu kita jadi ditahan sampai 2 jam pun gini terus ya. Sabar ya Bang Cakil ya. Kita kalau ngobrol suka gitu, nggak bisa di stop. Oke. Adalah baik. ngobrol Silakan lagi lah, Dok. dokter Makasih Emma, ya. diminum dulu. Oke, kita minum dulu ya. Kita minum dulu ya, Dok. Oh, iya, ya. iya. Oke. Minum dulu. Ini enak banget loh, Dok.
Dan tentunya bagi pemirsa yang di rumah sembari nonton kita di sini, ambil juga minumannya dan makanannya biar lebih enjoy lagi menikmati kopi pagi pada hari ini ya. Waduh. Gimana dok, Gimana, Dok? panasnya? Oh, panas sekali. Panas sekali ya. Memang ini airnya dipanaskan dari neraka ini dok. Tapi kalau kita Karena luar rasanya biasa gimana dok? panas ya. Oh, enak ya. Enak Bang Cakil. Masih. Selesai kopi pagi, bibir Lidahnya. dokter langsung melepuh. Merah. Soalnya panas banget ya nih juga. Baik, kita lanjut tadi dok. Nah untuk epidemiologi dari hidrosefalus sendiri, gimana ini dok tadi? Nah, jadi kalau hidrosefalus itu kalau misalnya pada anak-anak itu kalau pada di Medan itu Sumatera Utara ya kita ngomong ya, itu lumayan banyak karena kita masih negara endemis dari TB. Oh, TB. oke. Jadi bisa kena TB otak gitu kasarnya. Oh, TB gitu. meningitis ya. Nah, juga sering kita jujur aja ya kita ya. Kalau kita sendiri juga, teman-teman saya juga sering kalau misalnya kita itu kalau mau periksa kandungan. Oke. Nah, kita lagi setelah nikah, kita kalau datang ke dokternya itu pasti setelah telat 1 bulan kan. Itu salah sebenarnya ya. Kalau mau persiapan kehamilan, itu dari awal sebelum nikah. Oke. Kita mesti minum asam folat namanya. Oh, baik. Nah, minum asam folat itu bukan untuk perempuan aja ya, laki-laki juga bisa. Oke. Karena juga meningkatkan kesuburan gitu. Nah, jadi mesti betul-betul persiapkan. Karena dengan asam folat kita bisa mencegah sampai 90% penyakit-penyakit yang turunan kasarnya dari kandungan. Jadi kita cegah di situ. Tuh denger tuh Noe. Jadi harus yang benar-benar dipersiapkan. ya. Jangan udah telat aja baru langsung datang ke Iya. dokter. Selain tuberkulosis sama perencanaan kehamilan yang mungkin belum sadar sehat ya Iya, masyarakat Indonesia ini, apalagi itu dok yang bisa memiliki resiko untuk anaknya jadi seperti itu. Jadi Nah, bisa. jadi sering-sering kejadian itu kita jujur aja ya, kita mesti yang bapaknya itu yang merokok. Merokok. Kenapa? Bapak yang merokok itu mengganggu, jadi mohon maaf spermanya jadi terganggu sehingga membawa penyakit-penyakit bawaan. Nah, itu yang mesti kita cegah itu pertama. Nah, pada perempuan yang lagi hamil tidak boleh merokok dan minuman-minuman keras. Oke. Nah, ada beberapa populasi kita yang mengalami epilepsi ya. Nah, itu juga beberapa obat epilepsi juga bisa membuat gangguan pada janin. Nah, itu toksik dia pada janin. Dokter ngomongin masalah rokok ini kan banyak yang udah beralih ke vape, nah gitu. Nah, Sama apakah aja. sama itu antara rokok dengan vape dok? Sama aja, Oh, itu sama nggak ada aja bedaannya. ya. Jadi Itu bagi- mengganggu. Lo kan vape itu juga ada nikotinnya Benar. kan? Sama aja Oke, dia. jadi sama aja ya dok ya, Sama nggak ya. harus yang rokok ini dibakar secara Enggak. manual begitu ya dok. Tapi Iya. vape juga akibatnya sama Bahaya ya. dengan rokok pada umumnya. Bahkan beberapa penelitian bilangnya lebih parah ya dok ya. Iya, jadi dia lebih cepat malah katanya. Katanya begitu, tapi memang secara jangka panjang kan belum karena vape masih baru ya. Masih jadi, baru. jadi belum dapat kita. Iya. Oke, nah dokter untuk hidrosefalus pada anak sendiri, ini yang paling banyak terkena pada bayi laki-laki atau bayi perempuan atau sama, Sama. ininya, Tidak peluangnya ada, begitu tidak dok? ada perbedaan epidemiologi, tidak ada. Sama Oke, semua. sama ya dok ya. Baik, itu berarti memang betul-betul harus dipersiapkan dari awal ya dok ya? Iya. Betul sekali. Jadi jangan kita nikah tanpa persiapan. Benar. Pokoknya saya selalu bilang, misalnya nih saya punya keluarga yang tak adik sepupu yang kena penyakit hidrosefalus, maka kita dianggap mempunyai gen carrier. Nah, kita mesti minum asam folat itu lebih sampai 1000 mg malah kadang-kadang per hari. Nah, kalau yang nggak punya, kita bisa murah yang lebih rendah dosisnya. Dan per hari aja, minumnya cuma 1 hari sekali dan obat tuh murah kok. Oke. Sangat banyak sekarang obat tuh. Jadi secara genetik juga ada ya Ada, kemungkinannya gitu ya. Ada. Apakah kemungkinan yang secara genetik selain kita cegah dengan suplementasi asam folat, apakah ada tips trik lain nih gitu? Kadang-kadang udah ketakutan sendiri nih anak sepupu yang kakung dan atau pernah ada hidrosefalus, udah ini yang sadar sehat banget ini ya dok ya. Selain minum asam folat ada lagi nggak yang harus dilakukan supaya anaknya nggak seperti itu? Baik, jadi kalau misalnya melakukan sesuatu yang itu paling penting tetap suplementasi, gak ada yang lain ya. Suplementasi. Cuman memang hindari obat-obatan yang tertentu. Misalnya kita kadang-kadang udah hamil pun sakit ini kan, ngasal aja kita minum obatnya. Iya, Mesti dilihat. benar. Hati-hati, kita mesti hati-hati banget. Jadi kalau udah hamil, kita udah lebih ekstra kasarnya gitu. Tapi kalau saya selalu bilang, tekankan sebelum hamil. Jangan nanti setelah hamil kita baru ini lakukan, jangan. Nah, pada saat kelahiran pun itu juga mesti jaga. Bayi kita masih 6 bulan pertama itu masih belum terlalu baik kan. Lebih gampang kena
TBC, dokter ya. Maka saya selalu bilang mesti vaksin. Kadang-kadang kan kontroversi kan. Iya. Tapi ini mesti vaksin BCG itu gratis kan kasih pemerintah. Jadi apa salahnya kita pakai? Karena betul-betul menurunkan kejadian sekarang. Apalagi kalau kita lihat kan sekarang kita di kota-kota kita ini kan makin padat penduduk itu. Benar. Nah TBC kan memang hidupnya daerah Mudah padat, yang ya. kumuh, ya kan itu yang sulit jadinya. Oke, baik. Nah, kita juga pengen tahu nih, Dok. Ini kaitan TBC dengan hidrosefalus ini seperti apa, Dok? Ya, jadi baik. TBC pada paru-paru kalau kita nggak terobati dengan baik, dia akan masuk ke darah, ke infeksi ke selaput otak kasarnya. Oke. Nah, selaput otak itu membuat terjadi gangguan penyerapan pada cairan otak. Karena apa? Karena otak itu diproduksi, maka diserapnya di sela-sela selaput otak. Ada namanya ruangan subarachnoid namanya. Nah, akibat dari infeksi itu maka selaput otaknya nebel, keras Oke. dia. Makanya sering kejadian kalau pasien-pasien dengan infeksi otak dia tegang nih lehernya, terlalu tegang dok, demam tinggi berulang-ulang gitu. Nah itu makanya terjadi hidrosefalus di situ. Oke. Nah. Jadi kalau sudah ayah atau ibunya menderita misalnya TB gitu, nah itu apakah sebaiknya menunda kehamilan atau seperti apa? Atau minum obat saja gitu yang pengalamannya dokter Aiman nih biasanya? Ya, pengalaman saya kalau saya agak keras ya. Biasanya tuh yang kena penyakit TB itu kadang-kadang dia merokok dan lain-lain. Ya jauhin, pindahkan rumahnya atau ya kasarnya kita lihat rumahnya gimana. Dok, kita nggak bisa pindah sama orang tua. Kita lihat rumahnya gimana. Rumahnya apakah ventilasinya oke? Kan korban TB itu mestinya ventilasi sama sinar UV paling penting. Nah, mesti dibuka. Makanya sering-sering jalan kaki lah kasarnya kena sinar matahari. Karena itu juga membantu untuk meningkatkan imun kita dalam hal TBC. Iya, bagi pasangan yang mungkin terinfeksi TB itu, Dok, apakah dia harus menunda kehamilan sampai berapa tahun atau setelah minum obat 6 bulan itu dia bisa langsung program kehamilan, Dok? Biasanya kalau setelah 6 bulan langsung bisa Langsung bisa ya, Iya, Dok, ya? saya punya pasien malah dalam pengobatan TB bulan kelima ya, udah hamil, nggak ada masalah, anaknya bagus. Bagus ya. Iya. Tapi dengan suplementasi Ya, tentunya suplementasi ya. kuat mesti, karena obat TB itu beberapa juga membuat toksik kan pada itu mesti hati-hati makanya. Tapi emang bisa ketika mamanya USG gitu ya, ibunya USG 4 bulan, 5 bulan kita lihat ingkar kepalanya bisa terdeteksi pada Sekarang saat yang teknologi terbaru bisa banget. Bisa langsung tahu, oh ini ada penumpukan cairan. Jadi mamanya udah tahu ini. Jadi kan kalau yang zaman dulu kan kita nggak tahu. Cuma kok perutnya terasa lebih besar ya, paling itu aja kan. Ini kan tidak. Ini kita bisa melihat USG itu. tapi bisa diintervensi. Maksudnya udah tahu nih anaknya memang agak pembesaran gitu. Apakah intrauteri gitu maksudnya pada saat kehamilan sebenarnya. Kalau intervensi dalam hal kehamilan dan hidrosefalus masih belum ya. Oh. Tapi kalau misalnya penyakit lain, contoh kayak ada benjolan di belakang, Iya, itu bisa. bisa ya. Tapi memang untuk saat ini itu masih topik yang kontroversi ya di sini ya. Karena memang yang melakukan itu masih di luar di sini. Kalau di sini masih belum ya, kita belum melakukannya. Nah kalau di luar negeri memang kalau udah dampak gitu ya dia ya melakukan terminasi kehamilan kan gitu. Kalau di sini kan kita tidak iya, boleh. kita nggak bisa ya. Itu intervensinya jadi agak sulit di Luar situ. biasa, sudah semakin canggih ya dunia kedokteran ini. Oke, nah dokter kita juga pengen tahu nih, Dok ya. Nah, kalau misalkan dari awal kehamilan gitu ya di usia 3 bulan tersebut atau 4 bulan itu sudah kelihatan bahwasannya dia mengalami hidrosefalus begitu ya, Dok. Nah, begitu diobati di bulan keberapa lagi untuk konsulnya begitu, Dok? Konsul ke Ke dokternya gitu. jadi intinya kalau kita pengobatan hidrosefalus itu pada saat dia udah lahir lah kasarnya kan. Jadi kita langsung kita obatin pada saat itu. Oke. Dengan catatan kita evaluasi dengan sistem yang lain. Biasanya beberapa pasien saya tuh penyakit hidrosefalus yang bawaan lahir dia pasti ada yang lain. Penyakit lain. Nah, jadi kita mesti periksa dulu gitu. Baru kita lakukan penanganan apakah kita operasi pasang selang atau endoskopi dan lain-lain. Berarti tindakan-tindakannya itu dilakukan setelah pasca kelahiran gitu ya, Iya, Dok ya? pasca kelahiran. Oke. Oke, Baik, pemirsa kita masih menarik akan sekali ya. masih akan kupas lagi nih bagaimana hidrosefalus pada anak. Ya pemirsa jangan kemana-mana, jangan sungkan untuk telepon kita di 0811 6100 atau pemirsa yang lagi menyaksikan secara live streaming, pemirsa bisa bertanya lewat kolom live chat kita di live streaming TVRI Sumatera Utara. Pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari Doeh and Friends.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Baik, masih bersama dengan Dokter Eman ya. Kita akan ngebahas tentang kenali pembesaran kepala pada anak atau hidrosefalus. Jadi ya. Dokter Eman, tadi kita sebelumnya di sesi pertama itu udah membahas penyebab gitu ya supaya para orang tua ini bisa lebih aware gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kejadian masih nggak aware juga dibiarin gitu ya. Nah, bahayanya ini apa nih? Gitu. Nah, jadi kalau pasien-pasien hidrosefalus itu yang kita takutkan adalah kita tahu nih anak-anak ya, anak-anak itu panjang tuh masa depannya. Jadi terganggu nanti dia, nanti kita lihat pasiennya tuh kalau udah kepala terlalu besar, kita pun mau lakukan tindakan operasi udah sulit. Jadi hanya untuk supaya dia kepala nggak makin besar gitu kasarnya. Padahal kan target pengobatan kita supaya dia bisa sekolah, dia bisa kayak anak normal lah kasarnya. Dia bisa kerja gitu. Jadi akibatnya jadi burden ya, maksudnya jadi beban ke orang tuanya. Jadi dia kan bergantung terus pada orang tuanya gitu. Jangan dibiarkan, kasihan banget memang anak-anak. Jadi harus segera dideteksi dengan cepat dan Iya. ditangani dengan cepat. Semakin cepat makin baik karena otak itu rusak kan. Makin lama makin besar, otak itu makin tipis, udah nggak bisa diapain lagi. Nah, Tapi nggak bisa sampai pecah ya dok ya? Nggak ada, belum pernah ada. belum ada yang ya. percaya dokter. Nah untuk penanganannya sendiri dokter, nah ketika bayi lahir dengan kondisi kepala yang besar begitu ya dok ya, berarti kan di sini diagnosis sementara itu masih hidrosefalus begitu dok. Untuk tindakannya sendiri, nah kepada bayi tersebut, apakah bayi baru lahir itu langsung ditindaklanjutin gitu, nah atau menunggu sampai beberapa bulan bayi tersebut gitu? Oh enggak, kita tidak menunggu berapa bulan, tapi Oke. paling kita evaluasi beberapa hari aja. Oke. Maka lakukan tindakan operasi. Kita bisa 2 tindakan operasinya, yaitu bisa pasang selang yang kita saat ini saya sangat menghindari ya, karena kan permanen seumur hidup soalnya. Kalau pasang selang ya dok? Iya, dan yang kedua pasang selang itu kelemahannya memang anak itu kan tumbuh, selang itu kan nggak tumbuh gitu kan, jadi sulit juga kita bilang. Nah, sekarang teknologi terbaru kita bisa lakukan tindakan endoskopi. Endoskopi ya dok ya? Endoskopi itu dia membuat, kasarnya kita membuat jendela baru ya. Nah, pada saat kita buat jendela baru itu, kita buat alirannya masuk ke situ. Jadi dia tidak ada pasang selang. Cuman memang akibatnya kepala itu tetap dia akan membesar tapi sesuai kurva nanti. Oh gitu. Nah, tapi akibatnya dia bebas selang. Nah, pasien saya itu saya operasi itu 2 kali ya. Pada umur 2 bulan sama umur 4 bulan. Oke. Sekarang udah bisa sekolah. Layaknya seperti anak-anak normal Ya, lainnya biasa, ya dok ya? kognitifnya Pas selang ya? bagus. Cuman memang kalau kita lihat secara jauh, kepalanya agak besar sedikit aja. Oh gitu. Tapi kan nggak ada masalah, dia bisa jalan. Coba pikirkan yang kepala besar udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini dia bisa jalan kayak normal dan dia bisa sesuai kognitif dan dia apa ya? Akademiknya lumayan bagus gitu. Saya ada SD lagi malah. Saya senang gitu. Oke. Kalau yang tanpa selang itu punya resiko nggak ke depannya akan tersumbat kembali dibandingkan mungkin Bisa. yang ini? Betul, bisa sekali. Jadi kalau misalnya Lebih bisa. pasang selang itu tetap sumbat. Tapi kalau di endoskopi dia nanti ketahuan lebih cepat daripada pasang selang. Kalau pasang selang itu kan kelemahannya, ini alat nih implan kan, Iya. akibatnya bisa infeksi, bisa dan reject lagi kan. Nah kalau endoskopi kan tidak. Cuma memang endoskopi itu kelemahannya keluarganya mesti lebih aware. Ya makanya saya selalu ngajarin tuh, ayo ukur lingkar kepala. Kita juga sering-sering saya selalu kasih nomor WA saya ayo WA saya kalau ada apa-apa gitu-gitu. Jadi mesti memang lebih aware. Beda kalau pasang selang. Kalau pasang selang dia cuma pegang aja nih, Bu, saya ajarin gitu. Lancar nggak pompa gitu-gitu aja paling. Lebih aman saya rasa gitu. Baik. Dokter Hilna, nah kita dan juga pemirsa juga pengen tahu nih secara lebih detail lagi bagaimana sih hidrosefalus ini. Dan kita lihat tadi bahwasannya Dokter Eman juga sudah menyiapkan materi nih ya. Iya. Oke dokter, silakan dokter. Oh, iya. Kita sudah sangat penasaran nih secara detail bagaimana penyakit hidrosefalus pada anak. Oke, silakan dokter. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Iya, ini dia. Iya, silakan dok. Ya, baik. Ini bisa kita lihat di hari ini saya akan membawakan materi makrosefali, yaitu maksudnya adalah kepala besar ya. Nah, dan penyakit yang paling sering itu adalah hidrosefalus. Ya, next slide. Ya, next. Ya. Nah, kita bisa lihat ini.
bayi-bayi yang kepala besar, kondisi di mana kepala bayi yang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan ukuran kepala bayi yang seusia dengan jenis kelamin yang sama dengan kurva yang pengukuran yang lingkar kepala ya. Next. Nah, kita bisa lihat nih. Kita bisa tahu nih kalau misalnya bayi-bayi seperti ini, kalian lihat ubun-ubunnya agak cembung nih atau kepala depannya ya, dahinya ya, agak cembung ya. Next. Nah, kita beberapa hal kita bisa lihat nih tadi ya, Dr. Hilna. Nih lihat. Kita bisa lihat kurvanya. Nah, kalau kita bisa lihat ini pada umur berapa, kalau udah sampai merah, kita udah hati-hati. Kalau udah hitam, udah pasti itu. Udah pasti. Ya, itu pasti itu terlalu besar. Nah, ya, next. Nah, kita bisa bedain di sini. Kalau kita lihat, dia ada beda sama perempuan sama bayi ya. Ya memang, perempuan dan laki-laki itu beda ya. Lingkar kepalanya. Ukurannya begitu ya, ya, Dok, ukurannya benar. Ya, next. Nah, penyebabnya banyak. Yang pertama ada infeksi bakteri atau virus. Oke, TB tadi ya, Dok ya? Ya, bisa TB. jadi? Paling banyak di Oke. sini kena TBC ya. Oke. Oke. Tumor otak, pendarahan otak, dan kelainan bawaan. Dan tadi yang saya bilang, untuk dia bisa dapat dicegah dengan asam folat ya. Next. Oke. Nah, gejalanya itu kita bisa lihat, kalau kita lihat di kepala itu pembuluh darahnya agak besar loh, nggak yang kayak, kok bayi saya dok, pembuluh darahnya kayak biru-biru ya kepalanya ya. Nah itu ya. Dan kalau kita lihat, kepalanya kok makin lama makin cepat besarnya. Biasanya dalam seminggu, itu bisa tambah 2 cm. Ya. Dan, atau arah pandangan mata cenderung ke bawah. Jadi, karena dia terlalu cepat besar, maka mata itu ke bawah ini. Gitu dia. Nah, ini terlambatan tumbuh kembang anak. Dan yang paling sering ini adalah penurunan nafsu makan. Kenapa? Karena setiap pasien-pasien hidrosefalus, pas makan dia muntah. Nah, jadi nggak bisa makan dia kan? Muntah-muntah terus. Terus ada muncul cekungan yang besar dan ubun-ubun, jadi besar yang tadi saya bilang. Baru disertai dengan adanya gejala seperti kejang dan muntah. Oke. Next slide ya. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang bahwa kondisi ini bisa dilihat di trimester kedua ataupun ketiga. Setelah lahir, kepala bayi akan diukur sampai usia 5 tahun. Ya. Setelah itu lakukan tanggung jawab pada orang tua, apakah ada riwayat kepala terbentur, infeksi, riwayat kejang. Nah, maksudnya riwayat kepala terbentur walaupun jarang ya, itu karena pendarahan di otak maksudnya ya. Jadi bukan karena, dok anak saya kecelakaan, belum tentu. Tapi karena pendarahan kepada kepalanya itu ya. Nah, dokter juga akan memastikan ukuran kepala orang tua hingga kakek nenek, karena ini dia gen ya, tadi saya bilang ya. Untuk mengetahui apakah ada faktor turunan atau kondisi medis lainnya. Next slide. Ya, next. Ya. Jadi pemeriksaannya tadi saya bilang ubun-ubun. Jadi pada orang tua nggak usah takut, periksa aja, pegang aja ubun-ubun anak-anak kita. Ya, itu nggak ada masalah. Ya. Jangan ditekan tapi dipegang. Lihat apakah cembung, apakah datar. Nah, ada pembuluh darah yang tadi saya bilang, ada pembuluh darah. Lihat pandangan matanya gimana dan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kita bisa lihat kalau memang kita ada curiga, maka dokter itu biasanya melakukan tindakannya bisa CT scan, bisa USG ataupun MRI. Ya. Next. Nah, ini contoh CT scan, kita bisa lihat yang hitam itu itulah cairan otak. Nah, yang abu-abu itu adalah otak. Jadi kita lihat otak itu udah tipis. Ya. Next. Ya, oke. Ya. Jadi komplikasinya adalah itulah tadi saya bilang hidrosefalus, ada gangguan fungsi otak dan ada kejang dan kematian. Next. Nah, cara terbaiknya adalah datang ke spesialis bedah saraf atau dokter saraf. Dia akan dirasa kepala kalau melewati garis 2 standar deviasi pada kurva pengukuran yang dilakukan pemeriksaan pada di posyandu. Mesti datang ya, kita ke posyandu, membiasakan diri gitu, datang ke posyandu. Ya. Pilih pengobatan yang biasa dilakukan adalah bisa operasi, kemoterapi kalau misalnya tumor, dan radioterapi pada tumor. Next. Nah, ini hidrosefalus yang saya bilang tadi. Next. Nah, ini akibat dari penumpukan cairan pada otak. Next. Nah, ini beberapa yang menyebabkannya adalah contoh beberapa anak-anak kita screening. Kalau misalnya ada anak-anak yang dengan benjolan di belakang, hati-hati bisa hidrosefalus. Ada infeksi, pendarahan pada kepala, tumor dan cedera pada kepala. Next. Nah, kepala bayi membesar memiliki ukuran rata-rata itu gejala-gejala pertama. Kalau kita lihat bayi itu selalu rewel, ngantuk, dan kurang responsif. Kenapa? Karena kepala udah besar. Jadi dia pun gimana ya mau
lemas dia pasti karena muntah terus. Kulit pada bayi lebih tipis, kejang dan nafas tidak teratur dan gangguan pertumbuhan perkembangan pada bayi. Misalnya belum bisa turun kurap pada usia umur 6 bulan. Next. Nah, kita lihat nih di sini ya. Itu ada lihat. Cekungan itu ya dok? Iya. Mesti periksa. Biasain ya periksa. Ada ubun-ubunnya cembung. Next. Nah, kita bisa lihat ini. Kalau udah sebesar ini sulit kita tanganin kan? Harapan kita apa? Hanya supaya kepala nggak membesar aja. Ini kira-kira usianya berapa bulan ini dok? 3 bulan nih. 3 bulan. 34 bulan ya. Next. Nah, ini ada nyeri kepala, penurunan darah, muntah menyembur dan kejang serta gangguan tumbuh kembang pada anak, gangguan gaya berjalan. Next. Nah, jadi pengobatannya yang tadi saya bilang bahwa bisa pasang selang ataupun kita lakukan ventriculostomy itu adalah endoskopinya. Next. Nah, jadi secara menurut IDAI, Ikatan Dokter Anak, bahwa pencegahan ventriculostomy dilakukan dengan memantau ukur lingkar kepala. Ya. Pemantauan ini bersamaan dengan ukur ubun-ubun dan dapat dilakukan dengan pita ukur. Kita punya pita ukur sendiri ya. Next. Nah, ini rutin cara ngukurnya nanti. Biasa saya selalu ngajarin pada orang tua. Next. Dan ini sudah ada di buku KMS ya dok ya? Sudah, Oke. sudah punya. Ya, next. Nah, ingat ini, saya bilang tadi, mesti minum asam folat. Jangan biasain kita langsung nikah, langsung mau, jangan. Kita kan biasa kan ada tahap-tahapan ya, lamaran, ya kan, dan lain-lain. Benar, benar. Pada saat seperti itulah kita mulai minum asam folat. Biasanya Ya. sebelum nikah juga diet ketat ya kan, makin lagi. Makin berat lah. Dokter, kita udah minum asam folatnya dari lamaran, tiba-tiba harinya nggak jadi dok. Aduh, itu. Takut juga ya dok ya. Ya, saya cuma bilang sabar-sabar aja ya. Oke, dan stop merokok ya. Masih sering saya melakukan beberapa pasien saya datang, nggak bisa dok, nggak bisa berhenti. Nah, memang Nah kalau ada kayak gitu, biasanya kita menyarankan selain stop nggak bisa, ada nggak sesuatu yang bisa dibilang gitu untuk ya setidaknya Mengurangi begitu dok. makanya saya tanya dulu sama dia nih, ini sebenarnya mau niat nggak ya punya anak? Oh, Gitu, iya, itu masalah. dia penting dulu, ya. benar ya kan? Untuk Kadang-kadang anak jangan coba-coba ya dok ya. Iya. Kadang-kadang Pelan lu. kadang-kadang kan kasihan dia bawa kakeknya neneknya, jadi kakeknya nggak bisa ngomong. Saya mesti bilang itu, kasihan loh nih, kita udah bayi ini kan nggak salah gitu. Iya. Masa kita yang melakukan apa salahnya gitu. Next, ya terima kasih. Oke. Oke, Tepuk tangan luar dong buat dokter biasa ya. Eman. Luar biasa. Ini Banyak jadi sekali ilmu ya. baru bagi kita ya. Dokter Hilna luar biasa. Enggak sih, sama dokter Hilna udah sering ya. Tapi saya penasaran ini Budi, walaupun mungkin dulu saya sudah pernah belajarnya, tapi saya penasaran dengan tumor tadi, salah satu penyebabnya. Pengalaman dokter Elman sendiri, berapa bulan atau bayi berapa tahun sih yang bisa hidrosefalus, tapi karena latar belakangnya tumor gitu? Ini baru dapat pasien saya umur 4 hari. 4 hari, hari. memang ada tumornya gitu Ada dok? tumornya. Jadi tumor pada bayi bisa dari usia 4 hari? Iya. Oh bisa. seperti itu, Berarti biasa dalam kandungan juga sudah Sudah tumbuh ada begitu sebenarnya. ya dok? seharusnya sudah tumbuh Udah ya. terdeteksi dia pasien. Cuman kita belum bisa mendeteksinya kalau pada Ya, kandungan. kebetulan memang pasiennya itu dari jauh ya, dan nggak pernah Kontrol. ke dokter. Jadi dia Oke. mungkin ya apakah ke bidan kita kurang tahu juga. Jadi datang udah lahir langsung dibawa ke situ karena kepala besar. Awalnya kita kira hidrosefalus, rupanya lakukan Tumor. pemeriksaan lebih lanjutnya tumor. Baik. Oh gitu. Sehingga penanganannya tetap di Nah itu memang kita jujur aja ya, tumor pada anak-anak yang di bawah setahun tuh berat, prognosisnya berat. Jadi kita mau rencanakan tindakan ini mesti rapat betul-betul karena termasuk kasus yang sulit. Iya. Apakah kita dari buku-buku literatur yang kita baca itu kadang-kadang dia responsif dengan kemoterapi. Oke. Nah, jadi kita mungkin ngambil sedikit tumornya, jenis tumornya apa, maka melakukan tindakan kemoterapi ataupun radiasi. Dan biasanya kalau kayak gitu, Radiasi tidak boleh, maaf. Radiasi Tidak pada umum boleh. sudah boleh, nggak boleh. dan kalau gitu biasanya dok berkolaborasi dengan dokter spesialis apa aja itu dok? Sudah pasti saya pasti akan kolaborasi sama dokter, ada namanya dokter anak khusus perinatologi Oke. untuk anak-anak, dokter anak konsultan hemato-onkologi, dokter kankernya gitu, baru dokter yang satu lagi dokter saraf anak. Oke. Dan pasti untuk setelah beres itu semua, saya pasti akan berhubungan dengan dokter anak yang khusus tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak. Jadi nggak bisa sendiri saya Iya pasti. benar. Sendiri ya, dok, ya? Usia 4 hari ada seperti itu, anaknya
baik-baik saja atau mungkin sekarang Enggak, penanganan intensif care Iya, dan udah sebagainya? masuk perinato dengan muntah-muntah, kepala besar. Jadi, makan pun sulit karena kan tadi saya bilang pasien-pasien dengan hidrosefalus dia pasti muntah-muntah aja Iya, kudanya. benar. Dan rewel gitu. Iya, ya. rewel pasti rewel. Kasihan. Baik, dokter ini sudah ada penanya dari akun YouTube kita ya dok ya. Ini dari Lutfi Farhan ya. Selamat pagi dokter. Ini saya ingin bertanya, adakah pengobatan lain untuk hidrosefalus selain pemasangan selang dokter? Ini tadi sudah kita jawab ya dok Iya, ya. Mungkin ada. boleh dibantu diulang Ya, lagi. baik. Silakan dok. Ada. Jadi kita saat ini memang menghindari untuk pemasangan selang karena banyak efek samping. Maka kita lakukan tindakan namanya endoskopik ya. Itu lebih minimal invasif. Saya lupa bilang tadi bahwa kalau kita pasang selang itu kita mengalirkan cairan ke perut. Oke. Jadi kalau misalnya endoskopik kan kita nggak perlu Nggak perlu ke perut ya, buka Dok? perut, Perut. kita nggak perlu operasi banyak gitu. Tapi memang operasi jadi lebih lama sedikit paling gitu. Cuman tuh efek jangka panjang lebih baik jauh. Endoskopi gitu ya. Dok, ya? Mm-mm. Oke, jadi ada dua ya dok ya. Ada dua, tapi memang tidak semua kasus ya. Tidak semua kasus bisa. Terkadang ada beberapa kasus dia memang kelainan anatominya udah berat memang. Kita Oke. tetap mesti pasang selang. Dari segi prosedurnya lebih ribet yang pasang selang atau yang endoskopi? Selang pasti. Pasti Pasang selang. selang. Pasang selang. Tapi tidak semua juga ya dok ya bisa. Tidak semua, nggak bisa. Jadi Itu mesti tadi betul-betul ketat kita. untuk Lutfi Farhan sudah dijawab oleh Dokter Eman. Jadi ada dua penanganannya, satu pasang selang dan juga satu endoskopi. Iya. Baik. Sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa bisa hubungi kita di 0811 6100 386 atau bisa komen di live chat kita di live streaming TVRI Sumatera Utara. Oke, kita balik lagi ke Dokter Eman. Balik lagi nih, balik ke genetik nih dok. Tadi dokter bilang bahwa mungkin ada ukuran kepala orang tuanya yang memang sudah besar. Nah, apakah mungkin tadi garis warna merahnya di atas positif 2 standar deviasi, tetapi dia tidak semakin membesar? Apakah mungkin itu bukan suatu kejadian hidrosefalus? Memang seperti itu. Banyakkah yang seperti itu? Enggak banyak ya, tapi ada. Saya punya pasien itu kepalanya besar. Secara 2 standar deviasi dia di atas, tapi dia ikutin kurvanya gitu. Dia nggak ke atas gini, dia ngikutin kurva gitu kan. Saya ukur lingkar kepalanya memang besar. Jadi karena ini kebetulan kita keluarga yang juga bilang pengen tahu gitu ada apa, kita lakukan CT scan. Alhamdulillah normal. Oh, Ada jadi- masalah. Tapi memang anaknya karena kepala besar jadi payah ya, jalannya telat. Oh. Kan berat kepalanya jadi telat. Tapi itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Telatnya paling biasa anak setahun 1 bulan ya, kayak bisa jalan dia masih 1 tahun setengah bulan, 1 tahun 6 bulan baru. Masih dalam baru bisa rentang jalan normal gitu. ya. Oh. Jadi sebenarnya kalaupun ada yang seperti itu tidak perlu terlalu khawatir nih Nggak perlu. gitu ya. Kita mesti periksa dulu tetap. Tetap harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan ada loh yang seperti itu tetapi baik-baik saja, sudah Baik-baik diperiksa aja. CT scan. Anaknya sekarang usia berapa, Dok? Usianya sekarang 8 tahun lah. 8 tahun Nggak ada ya. masalah, bagus Oke. kok. Ingatnya begitu ya, saya ingatnya. Oke, dokter saya penasaran nih dok, ada nggak sih dok yang anaknya itu kepalanya itu nggak yang terlalu besar ya, normal, tapi sebenarnya dia hidrosefalus gitu dok? Baik, ada. Ada ya dok ya? Jadi tadi ada beberapa kelainan, jadi dia tekanan hidrospalusnya itu nggak terlalu tinggi. Itu nah. Ada, Karena tapi kan dia kalau hidrosefalus itu kan identik dengan yang kepalanya gede langsung Iya. gitu. Nah, apakah ada yang anak-anak kepala normal tapi dia ternyata Ada. menderita hidrosefalus? ada. Jadi saya baru-baru ini dapat ya anaknya normal, bagus dari 6 bulan pertama bagus, tapi tiba-tiba pada bulan ke-7 dia mulai muntah-muntah gitu. Kalau diukur lingkar kepala normal, nggak ada masalah. Jadi tapi ubun-ubunnya udah mulai agak cembung nih. Oke, kita periksa. itulah ubun-ubun Tapi kan itu tadi, Dok, ya? ubun-ubun umur 8 bulan udah mulai tertutup. Iya. Kan? Jadi kita hanya bisa melihat lingkar kepala pun nggak ada masalah. Jadi ya. Tapi kalau anaknya dok, anak saya Gejala ini ya? kejang. Terus muntah-muntah terus. Kalau setiap makan selalu dimuntahkannya. Nggak tahu kenapa nih dok. Kita CT scan rupanya memang ada kelainan. Jadi dia terjadi ada lapisan tertentu yang tertutup. Akibatnya cairannya itu memang tetap jalan, tapi dia tidak optimal. Itu malah kandidat utama endoskopi malah nggak perlu pasang selang gitu. Apalagi terdeteksi lebih cepat ya. Iya lebih cepat. Kalau misalnya lebih cepat lagi pasti lebih enak. Saya baru dapat pasien tuh satu, dia itu bagus ya pada umur 8 bulan kok mulai, dok anak saya udah nggak bisa jalan, umur 10 bulan 11 bulan nggak bisa jalan lagi nih dok anak saya. Awalnya bisa jalan, rupanya pas kita periksa ada lapisan tertentu dia memang kelainan anatomi ya,
kelainan itu dia menutupin jalannya. Jadi saya cuman jebolin aja, cuman dikecilin gitu. Kita buat jalan baru, udah selesai, satu bisa jalan. Bagus lagi. Gitu. Oke, Itu tadi paling sering infeksi ya, Dok ya, dan tuberkulosis gitu. Kalau yang dikhawatirkan orang tua sekarang ini kan kalau anaknya batuk pilek ya, apakah kan deket dengan otak soalnya kan, batuk pilek berulang kemudian jadi infeksi, dan apakah itu bisa nantinya menjadi komplikasi hidrosefalus? Bisa. Oke dokter, jangan dijawab dulu. Iya, boleh. Terlalu bersemangat ya pertanyaannya ya. Oke, nanti kita akan jawab setelah pariwara berikut ini ya dokter ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tapi sebelumnya kita angkat telepon dulu. Ini ada Oke. salah satu penelpon ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Oke. Dengan Azmi di Medan. Oke, dengan siapa tadi? Dengan Azmi di Medan. Agi. Agi, oh ya. Agi. Baik, Pak Agi silakan pertanyaannya. Ya baik, mohon izin bertanya dokter. Tadi ada penjelasan dari dokter mengenai pencegahan makrosefali itu dengan minum obat asam folat. Apakah asam folat selain dari obat dapat didapati dari makanan-makanan seperti apa ya dok? Terima kasih dok. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agi. Langsung dijawab oleh dokter. Baik, Silakan, banyak Dok. makanan-makanan kita banyak ya. Sebenarnya lebih cocok dengan dokter Hilna nih, karena dia dokter gizinya. Tapi banyak makanan-makanan tertentu. Seperti kalau nggak salah ya dokter Hilna ya, kacang-kacangan bisa dokter Hilna. Yang warnanya hijau dok? Iya, kacang-kacang warna hijau itu wajib makan. Jadi makanya betul kata orang tua, karena kalau mau hamil minum makan bubur kacang hijau. Iya, itu kan saya selalu minum begitu. Dan beberapa jenis-jenis hewani juga ada beberapa, tapi memang terkadang kita itu dia muntah-muntah tuh pada saat hamil, sebelum hamil tuh, hiperemesis ya. Nah itu jadi lebih baiknya tetap utamakan suplementasi karena dari obat-obatan tetap. Oke, itu tadi. Baik, sudah dijawab ya Pak Agi oleh dokter Eman. Baik. Kayaknya Pak Agi ini mau menjelaskan nih sama saudara-saudaranya yang ingin merencanakan kehamilan nih dok Benar, ya. benar, Harus benar, makan benar. kayak yang dibilang dokter Eman tadi ya. Jadi Harus bisa diganti dengan makan makan makanan. kacang hijau tadi kacang ya. hijau, Oh, oke. sayuran hijau, dan Baik. beberapa Atau dari hewani. dokter Hilna ada mau menambahkan mungkin? Tapi kayaknya nggak cukup ya dok ya, untuk 1 miligram ya, per 1 miligram per hari itu kita mau makan berapa kilo kacang hijau, mau makan berapa kilo sayuran hijau di tengah lagi hamil, atau mungkin mempersiapkan kehamilan, mempersiapkan pernikahan yang diet ketat tadi ya Noe ya. Aduh saya jadi ngeliat Noe ini karena dia baru menikah ya. Jadi tetap saja kalau kita punya riwayat tidak konsumsi sayur yang banyak 3-5 porsi per hari. Sulit. Jadi untuk mempersiapkan kehamilan saya tetap merekomendasikan untuk melakukan suplementasi, apalagi kalau memang punya faktor resiko mual muntah kalau misalnya di awal kehamilan. Tapi kalau misalnya saya pasti akan tanya tuh berapa sayur dan kalau udah cukup 1 miligram ya sudah dari makanan sumber saja. Oke, dan lebih baik memang kita menggunakan dari sumber Iya, sayuran ya. karena nggak hanya Tidak- dapat asam folat, dapat vitamin E, dapat vitamin A, vitamin C-nya macam-macam ya. Oke, nah itu tadi dari dokter Hilna tambahannya. Nah, dokter Hilna di belakang ini sudah mulai ribut ya. Oke, mau nanya terus ya. Silakan Noe, saya tahu apa keinginan Anda. Ribut kami bukan karena mau nanya, ini ribut perut kami lapar. Tapi pagi nggak ada nasi goreng gitu atau Loh, tapi lontong udah ya. jadi suami tidak disiapkan oleh istri di Hah? rumah? Tadi disiapin, Oke. cuman kurang, lontongnya cuma setengah. Paket hemat ya. Satu piring bungkus berdua. bagi 2 gitu ya. Baik. Dokter, ada yang mau saya tanya nih. Kalau misalnya tadi kan di anak-anak kecil kan udah ada tumor tuh sekarang. Apalagi tadi katanya udah ada yang 4 hari udah ada tumor. Nah itu pencegahannya apakah memang harus dioperasi? Atau ada obat-obat lain yang bisa untuk menyembuhkan tumor itu sendiri, dokter? Kayak herbal gitu yang Iya, konsumsi kayak herbal ibunya begitu dok. Oh, iya. Ini langsung aja saya bilang kalau herbal saya nggak terlalu percaya. Oke. Karena memang tidak ada sampai detik ini belum dapat Penelitian gitu ya, Dok, ya? Penelitiannya belum dapat ya saya ya. Cuman memang kalau saya selalu bilang tegaskan kalau pada anak-anak usia setahun, di bawah setahun kena tumor itu pasti berat. Prognosisnya berat. Bisa nggak dia bertahan kita belum tahu, kita nggak bisa jawab, saya nggak bisa jawab itu. Cuman kita tetap penanganan utamanya adalah kita mesti kemoterapi kemungkinan besar. Biasanya itu mohon maaf sekali rata-rata tumornya ganas biasanya. Maksudnya ganas nanti dia cepat membesar. Kalau radioterapi boleh dilakukan di usia keberapa? Masih usia 3 tahun ke atas. 3 3 tahun atau 4 tahun ke atas. Oh, oke. Oke, nah, itu Jadi tadi. lebih baik soalnya takutnya pada saat anak-anak itu terjadi gangguan apa kan? Yang lain. Pertumbuhan Tumbuh kembang ya, Dok, ya? Pertumbuhan Iya, kalau oke. di efek sampingnya ya.
Dan kalau misalkan ditunggu sampai usia 3 tahun juga ini udah berkembang semakin besar begitu Iya, ya. jadi serba sulit memang. Ya. Jadi menimbang-nimbang kita gitu. Ya. Oke, baik. Itu tadi Noe sudah dijawab. Ada lagi pertanyaan Mungkin titipan? kalau pertanyaannya ada Tetangga-tetangga? lagi nanti. Oh, nanti. Iya, ya. satu Tanya lagi ya. pertanyaannya. Dan pertanyaan satu lagi sebenarnya kali ini tamunya Bang Cakil beda ya. Oh iya, Pandi Bang iya. Cakil nyari. Bang Cakil ngeri sekarang tamunya Iya, ya. iya. Tapi saya emang selalu penasaran loh. Tamunya itu yang datang tuh cewek-cewek cakep. Iya, Selalu gitu ya. cewek-cewek ya. kan? Nah. Apakah ada tipsnya ini? Kayaknya Atau- lebih pakai pesugihan dia ini. Iya kayaknya di situ di list hanya menerima tamu wanita. Wanita, Usia gitu dari ya. sekian sampai sekian gitu ya Bang Cakil ya? Iya, kayaknya Oke, gitu nih ya. itu. Nanti katanya setelah segmen ini Bang Cakil mau nanya. Mau nanya, Iya, gitu. tapi nanti katanya. Oh gitu. Oh iya, baiklah ditunggu Jangan nanya ya pesugihan di pertanyaannya. sini ya. Oke, masih bersama dengan Dokter Eman juga nih ya. Nah dok, ada nggak sih dok pengalaman ketika terjadi operasi lah kita sebut ya dok ya, penanganan apakah itu pemasangan selang atau yang satu lagi tadi, nah yang Buat jendela gagal ya. begitu dok. Gagal dalam arti kata nggak berhasil operasinya nggak atau nggak berhasil operasinya gitu. oh gitu. Kalau misalnya jadi gini, kita definisikan gagal itu adalah kalau pada saat operasi biasanya nggak ada masalah ya. Oke. Biasanya jarang gagal atau misalnya switch. Biasanya saya sering itu ngomong misalnya endoskopi ini nggak berhasil nih, kita langsung switch ke pasang selang Pasang langsung. selang. Nah, tapi kalau misalnya perjalanannya, misalnya setelah operasi itu lumayan ada beberapa Oke. persen. Itu saya hitung sekitar sering macet itu pada umur di bawah 6 bulan itu bisa sampai 10-20% sering terjadi gangguan pasang selang. Cuman akibatnya kalau pasang selang itu macet, panjang perjalanan kita mesti ganti selang, kita mesti Harus ngecek ulang lagi dari awal begitu Iya, ya. makanya Dok, ya? lebih kalau endoskopi kan tidak sampai seperti itu gitu. Paling cepat usia berapa dia mulai macet lagi paling cepat setelah operasi Saya pertama? pengalaman saya sebulan. Sebulan. Sebulan pernah macet atau misalnya pernah kalau pada dewasa itu 2 minggu karena terjadi pendarahan baru jadi macet di selangnya gitu. Oh, biasanya apa yang mempengaruhinya itu dok? Yang buat dia bisa berulang kembali walaupun udah ada selang, Iya. infeksi kah atau ada tambahan yang lain? Jadi itu selang itu kan dari silikon ya, kita mohon maaf ya, itu kan buatan manusia gitu. Jadi cairan otak itu kan warnanya mestinya kayak aqua gitu kan, bersih, jernih. air jernih gitu ya. Jadi kadang-kadang kan cairan itu beda-beda, misalnya kan lebih kental atau dia terkadang lagi demam berubah warnanya tuh, jadi dia pasti macet. Macet. Nah, selang itu memang dia desain hanya untuk yang jernih, gitu. Jernih. Tiba-tiba kalau misalnya dia pendarahan, Nggak warnanya cairannya di warna merah, jadi pasti clotting atau maksudnya jadi macet, jadi sulit Ya. jadi. Oh, seperti itu. Oke, baik. Dokter, kita masih akan lanjutin ya dokter ya. Kita saksikan dulu penampilan spesial dari No and Friends. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, pemirsa di rumah jangan sungkan untuk hubungi kita di 081161600386. Silakan, No and Friends. Oke, terima kasih masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Dan para pemirsa, tentu aja hari ini masih bersama dengan Dr. Elman. Nih panggilan akrabnya Elman, spesialis bedah saraf. Dengan tema kita kenali pembesaran kepala pada anak atau hidrosefalus. Benar sekali dokter Helena. Nah ini dokter Helena sudah banyak ini pertanyaan yang masuk lewat live streaming TVRI Sobot. Ini ada pertanyaan dari Arya Sadewa Sembiring ini dokter ya. Apakah tumor pada anak-anak harus dilakukan operasi saja atau ada pilihan lain? Mungkin maksudnya dengan pengobatan, minum obat begitu dok. Silakan dokter. Ya, tumor pada anak-anak itu kalau memang dia hasil tumor zina, kita mesti angkat semuanya. Oke. Tapi kalau misalnya ganas, kita mesti angkat dan mesti ada tindakan selanjutnya kemoterapi ataupun radioterapi. Memang sangat sulit kita kalau pada anak-anak ini, kasihan soalnya kita bilang. Kalau minum obat aja gitu dok bisa nggak dok? Ada beberapa tumor, jenis tumor yang bisa dengan obat aja, misalnya dengan kemoterapi ya. Obat itu kayak kemoterapi. Tapi itu tetap intinya kita mesti lihat dulu jenis tumornya apa. Oke gitu. Kita nggak bisa jawab. Jenis tumornya ada banyak kan. Jadi kita mesti lihat terapi ya, maksudnya obat apa yang paling tepat pada anak ini. Gitu.
Kalau yang karena infeksi hidrosefalusnya dok, bisa nggak hanya minum obat saja terus dia mengecil kepalanya, ini sumbatan nggak bisa ya? Nggak bisa, itu paling sulit. Karena masyarakat Indonesia ini biasanya agak ketakutan dengan yang disebut dengan operasi ya Bud ya. Iya. Iya benar. Jadi, Oke, dokter kita juga ada telepon interaktif ini sudah masuk ya. Ya. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa dari mana? Iya. Ya, Oke. sepertinya terputus ya. Oh. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih ada pertanyaan dari live chat kita ya. Oke, ini ada dari Bindan Oktu. Nih, selamat pagi dokter. Berapa lama untuk penyembuhan pasca operasi jika dilakukan operasi hidrosefalus? Silakan dokter. baik, jadi kalau pemasangan hidrosefalus misalnya pasang selang, perawatannya itu di rumah sakit itu minimal 6 hari antibiotik. Jelas. Ya. Tetapi kalau misalnya untuk endoskopi nggak lama, 5 hari 4 hari dia bisa pulang. Nah, Oh, jadi berarti tergantung. 6 hari dirawat gitu ya minimal karena harus memberikan antibiotik sampai 6 hari. Iya, 6 hari. Oke. Cuman tapi untuk buka jahitan tetap 10 hari minimal. 10 hari. Jadi datang kontrol lagi ke poliklinik untuk Ya. 10 hari gitu 10 hari, ya. betul. Oke, biasanya komplikasi apa yang sering muncul? Untuk operasi itu sering muncul itu adalah pendarahan, sering kejadian kita karena pada anak-anak itu masih banyak pembuluh darah. Yang kedua, setelah dilakukan pasang selang ataupun endoskopi bocor cairannya. Itu pasti mesti diganti. Kalau misalnya pasang selang mesti diganti dia modenya, jenis selangnya mesti diganti. Tapi kalau endoskopi artinya endoskopi gagal artinya. Oh gitu. Tapi apakah setelah sudah operasi harus minum obat seumur hidup nih yang biasanya ditakutin nih sama? Kalau kejang, kalau pasiennya dengan kejang iya. Tapi kalau enggak perlu. Nggak perlu lagi ya? Kalau dengan kejang tapi saya itu kejang saya evaluasi ya. Misalnya kita umur setelah 3 tahun bebas kejang, kita akan turunkan dosisnya obatnya gitu. Tapi kalau misalnya masih ada kejang, itu mesti seumur hidup ada kejang. Oh seperti itu nih. Oke, itu. Nah, bagi pemirsa di rumah tentunya yang masih ingin bertanya silakan pemirsa karena kita masih memiliki beberapa waktu ke depan ya. Iya. Jadi jangan sungkan untuk hubungi kita di 081161000386. Oke. Seru Masih sekali membahas- nih ya, masih membahas tentang hidrosefalus pada anak. Pasti orang-orang semuanya memiliki keinginan supaya anaknya bebas dari, Dari hidrosefalus, penyakit yang nah. seperti ini. Sehingga harus selalu melakukan gaya hidup yang sehat, mempersiapkan kehamilan dengan baik. Oke. Baik, ngomongin masalah dokternya sendiri ini dok ya. Distribusi dokter yang menangani hidrosefalus di Sumatera Utara ini ada berapa kita dok? Nah, jadi kalau bedah saraf itu bisa semuanya Oke. menanganin hidrosefalus. Jadi gitu karena operasi pemasangan selang itu semua kompetensinya lah kasarnya. Tapi kalau untuk khusus pada anak-anak yang melakukan endoskopi cuman saya di Sumatera Utara ini. Jadi yang khusus pada anak-anak memang bedah saraf khusus anak cuman saya gitu. Oh, jadi kalau dokter Elman sendiri karena ini khusus ini ya spesialis yang sangat jarang di Sumatera karena hanya satu, bisa dijumpai di mana dokter? Oh iya, jadi saya itu kebetulan memang PNS jadi di Rumah Sakit Adam Malik. Oke, di rumah sakit ada Adam Malik. Yang kedua swastanya di Rumah Sakit Royal Prima, Ayahanda, sama di Rumah Sakit Columbia Asia. Oke, jadi ada 3 rumah Asia. sakit yang bisa dikunjungi ya dok ya. Baik, nah untuk yang rumah sakit pemerintah nih ya dok ya, ataupun swasta yang bergabung dengan BPJS Kesehatan. Nah, apakah seluruh penanganan dari hidrosefalus ini di cover oleh BPJS Kesehatan dok? Ya, jadi karena kebetulan memang alat endoskopi itu hanya ada di Rumah Sakit Adam Malik. Jadi kalau kita hanya untuk operasi endoskopi hanya bisa di Adam Malik. Oke. Tapi kalau misal yang lain di Royal Prima misalnya dengan BPJS hanya bisa pemasangan selang. Oh, seperti itu ya. Tapi di cover oleh BPJS. Cover, kita Di tidak ada cover. ya aman. Aman ya. Oke. Tapi kalau bedah saraf sendiri di Sumatera Utara banyak. Sumatera Utara kalau nggak salah saya nih yang baru-baru tamat ini kalau nggak salah 24 kalau nggak salah 24 atau 21 saya kurang tahu Totalnya berapa ya? Totalnya, Dok, ya? Cuman memang banyaknya itu terkonsentrasi di Medan gitu. Saya ingat gitu. Gitu. Baiklah. Di 24 lumayan lah ya, tapi Iya. kalau yang mau khusus-khusus harus dengan dokter Elman. Spesialis dan subspesialis langsung ya. Subspesialis neuro, apa tadi subspesialis klinik pediatrik ya? Bedah saraf anak. Bedah saraf anak.
Oke, dokter ini ada pertanyaan lagi ya dari kanal YouTube kita ya. Tapi ini namanya panjang banget, pembelajaran pengetahuan umum. Waduh, Ini mungkin dari ya. akun organisasi mungkin ya iya. dok ya. Oke, selamat siang Kak. Benjolan yang ada pada belakang punggung kiri bawah itu kira-kira apa ya? Apakah itu tadi yang termasuk dokter bilang benjolan pada pemicu hidrosefalus atau Iya. gimana dok? Bisa, kalau memang pada anak-anak ada benjol di belakang punggung, kita paling pertama pikirkan adalah namanya penyakit spina bifida, ya, karena kelainan dari asam folat juga, ya. Nah, jadi maka harus dilihat sama dokternya. Tetapi dia mesti di tengah ya, midline, mesti di tengah. Tapi kalau misalnya dibilangnya tadi sebelah kiri, benjol sebelah kiri belum tentu. Mungkin dia hanya benjolan biasa kayak lipoma yang jina yang bisa ditanganin. Makanya datang ke dokter. Periksa. Pakai BPJS, kasar gitu, supaya nggak bayar-bayar, datang ke saya. Saya lebih suka pakai BPJS ya, karena lebih enak ya. Nggak mikir-mikir gitu. Iya benar. Gitu. Kalau yang bayar kan kasihan, dok ini berapa, ini gitu Iya. kan. Jadi kalau misalnya datang ke saya, BPJS, nanti saya periksa. Gitu. Udah Aman. nggak ada negosiasi lagi ya dok ya kalau BPJS ya kan? Ya. Kalau yang mandiri baru ya dok ya? Iya. Ya. Kadang-kadang kan kasihan gitu kan, dok. Biaya operasi, karena bukan saya yang nentukan biaya operasi, kan bukan dari saya. Benar. Gitu. Saya kan hanya pekerja lah kasarnya kan gitu. Makanya saya lebih suka BPJS. Semua datang, kita tanganin kok. Nggak ada diskriminasi. Saya Karena sangat senang BPJS. negara Indonesia juga sudah baik sekali ya untuk memfasilitasi banyak sekali penyakit dengan berbagai diagnosis itu Iya. free untuk rakyat Betul Indonesianya. Begitu. Kalau kita jujur aja memang kalau asuransi yang lain tidak akan menanggung Ya, yang seperti itu ya. penyakit bawaan kan. Hmm, Hanya BPJS yang menanggung penyakit bawaan. Dan itu ditanggung full. Karena penyakit bawaan ini besar cost-nya. Dan BPJS tuh betul-betul sangat baik hati lah saya bilang mau membantu di sini. sampai komplikasi-komplikasinya gitu Iya, ya. betul sekali. Kalau asuransi memang nggak ada semuanya yang cover sama sekali ya. Nggak, Oh. memang asuransi ya kita belum nggak tahu ya kalau kayak di Amerika nggak boleh lagi sekarang. Itu kan pre-existing condition nggak boleh lagi ditanya. Sekarang tetap di Indonesia masih diterapkan bahwa penyakit bawaan lahir itu nggak akan ditanggung. Oh, gitu. Saya belum tahu kalau ada asuransi baru, belum tahu ya. Tapi sampai detik ini saya periksa baca semuanya tidak ada. Oke. Dokter, ini banyak banget yang nanya lewat kanal live chat kita ya dokter ya. Kita masih ngebahas ini dulu nggak Iya, apa-apa ya boleh, dok ya. Ini dokter, ini ada dari penanya kita, ini lagi-lagi namanya sangat-sangat mencuri perhatian ya. Ini semua tentang hobi aku ya. Waduh. Selamat pagi dokter. Ini penyakit pembengkakan kepala apakah ditanggung oleh BPJS? Ini pembengkakan kepala berarti berbeda dengan hidrosefalus ya dok ya? Mungkin bisa sama kepala besar atau ada benjolan kepala belakang. Oke, Iya. gitu. Ditanggung BPJS. Oh, semuanya ditanggung. Ditanggung, oleh pasti ditanggung. BPJS ya. Oke. Ada lagi nih dok, pertanyaan dari Gian Anantra Praboswara ya. Selamat pagi dokter, izin bertanya dok, apa yang harus dilakukan orang tua dengan anak hidrosefalus setelah pulang dari rumah sakit? Dokter, selain kontrol ke rumah sakit. Baik. Jadi paling pertama berhasilnya seorang pasien itu pengobatan adalah tergantung orang tuanya. Oke. Orang tuanya mesti lebih telaten kasarnya. Pasti akan saya akan selalu ajarin bagaimana cara mengukur lingkar kepala, bagaimana merawat luka. Kan merawat luka tetap dari kami, tapi tetap ada tanda-tanda misalnya keluar cairan, gitu. Mesti cepat datang. Nah memang kebetulan kita punya organisasi sendiri yang bisa dilihat tadi dari itu bisa lihat bisa komunikasi ya. Kita punya grup gitu kasarnya di Medan ini. Dan namanya Neurosurgery Kids North Sumatera. Neuro Kids North Sumatera. Itu boleh dilihat dari Instagram. Nanti bisa lihat di situ banyak pasien-pasien saya dan itu kalaupun ada nomor telepon saya WA aja. Saya insya Allah pasti akan balas gitu. Paling pertama itu, yang kedua dukungan sekitarnya yang paling penting. Terkadang kita jujur aja ya, pasien-pasien hidrosefalus ini ditinggalin gitu, dikucilkan. Kasihan, kadang-kadang kasihan banget. Jangan, mesti dibantu. Karena ibunya itu jadi double kerjanya. Oke. Stres juga ya. Stres kan? Karena anaknya seperti itu. Iya, jadi kadang-kadang nggak terima gitu emang, kasihan jadi nggak bisa gitu. Ini udah dari yang di Allah SWT, itu udahlah sama-sama kita bantu gitu.
menentukan sokongan moral kasar gitu. Benar-benar. Untuk selama di rumah apa saja tanda bahaya yang membuat ibunya harus segera ke dokter pada Iya. saat pos operasi nih, Dok? Iya, paling pertama itulah demam tinggi. Demam tinggi. Demam tinggi. Oke. Yang kedua, muntah-muntah lagi. Muntah. Nah, baru kejang. Terus yang kedua, bocor cairan dari Merembes lukanya, ya? kayak kesannya kok luka perban saya basah ya, Dok. Nah, atau berdarah ya, Dok. Ah, itu mesti dilihat. Jadi lihat perbannya Iya. itu ya. Bentuknya. Untuk muntahnya kalau misalnya kayak seperti biasa aja atau memang pokoknya segala macam jenis muntah yang ada tuh langsung iya. aja ke dokter. Betul-betul. Jadi muntahnya itu nggak diprovokasi. Maksudnya lagi duduk, muntahnya nyembur, dar gitu. Nah, itu dia wajib Ke dokter, diperiksa. oke. Tapi kalau misalnya muntahnya, kadang-kadang kan anak-anak gumoh, nah, itu Nggak mau makan atau Ya, lagi biasa itu. baik-baik sih ya, Nah, luar biasa. Dok, kalau untuk penanganan kejangnya sendiri itu gimana, Dok? Nah, kalau penanganan kejang, itu selalu ada obat-obat kita, obat-obat kejang. Maka kita mesti kasih obat dengan sesuai dosis pada anak-anak. Dan itu memang mesti konsultasi ke dokter anak, neuro anak makanya gitu. Oke. Nah, jadi kejang itu bagi saya, itu bisa diobatin. Oke. Nanti bisa sampai 3 tahun. 3 tahun. Kita akan lihat, baru kita atur dosisnya. Kalau udah bebas kejang ya. Kalau memang dalam waktu berapa bulan dia masih kejang juga, kita ganti obatnya. Nanti pada akhirnya setelah nggak bisa juga obat, maka kita akan putuskan untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, tindakan operasinya itu memang lebih sulit. Untuk tindakan operasi epilepsi sangat sulit, tapi target operasi sangat bagus gitu. Dan itu memang sangat butuh sekali tim-tim yang lain. Karena untuk menegakkan diagnosisnya pun berat. Karena kita mesti tahu otak mana nih ya Iya. pusat kejangnya ini. Baik, panjang. dokter, kita masih akan lanjut lagi nih ya dokter ya. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu profiler spesial dari Noe and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Wah, oke. Masih Oke. bersama dengan Dokter Eman ya. Dokter Elman. Oke. Dan temanya tentang hidrosefalus pada anak ya. Oke, tadi pas iklan Iya. ya, Noah itu mau nanya katanya. Iya, udah nggak Oke. sabar lagi Udah nggak sabar, katanya ya. apalagi ini di segmen terakhir gitu Iya. ya. Oke, silakan Noe. Ya, terima kasih Budi, terima kasih Dok Hilna. Dok, saya mau nanya. Iya, Boleh ya, Dok? iya. Ini Dok, untuk kayak angka kesembuhannya, kira-kira untuk penyakit hidrosefalus ini berapa persen? Terus untuk yang, mohon maafnya kayak tidak terselamatkan, kira-kira berapa persen juga gitu dokter? Jadi tergantung ya, kalau hidrosefalus infeksi jujur aja berat, besar, tingkat kematiannya besar. Kenapa? Karena biasanya meninggalnya karena kalau nggak kena dengan paru-paru, udah meningitisnya, peradangan pada otaknya udah berat. Jadi itulah paling. Tapi kalau yang dari bawaan lahir karena kelainan anatomi itu biasanya jarang. Kita bisa tangani dengan diatasi cepat. ya, Dok, Tapi ya? mesti cepat ya tanganannya. Kadang-kadang telat kan. Kalau telat kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuman hanya targetnya hanya untuk supaya kepala nggak makin besar itu aja. Oke, itu Noe. Karena kan katanya gini Bud, Kenapa? kemarin tuh ada yang aku kenal tuh, ini anak teman sendiri ya. Dia kepala membesar terus matanya jadi keluar gitu. Ya, Kayak betul. membesar dan keluar. Dan Iya. itu memang dia bilang sekarang masih alhamdulillah masih sehat ya. Maksudnya masih hidup ya gitu. Tapi memang kata dokter itu sulit untuk disembuhkan gitu. Nah, itu kira-kira Dok untuk karena kan dia juga biaya tuh. Teman saya biaya gitu kan. Untuk mengatasinya untuk di rumah itu supaya anak itu tidak ya biasa karena kan sakit terus tuh katanya matanya gitu kan karena kepala makin membesar. Ada nggak kira-kira Enggak. untuk obat tapi ditanggung dari BPJS gitu? Udah dioperasi anaknya? Kalau di operasi udah Dok. Oh udah. Saya lebih, kalau obat nggak ada ya. Cuman lebih bagusnya datang aja ke saya. Langsung Biar datang saya ke lihat Anda. dulu. Karena kalau biasanya kalau mata yang menonjol itu masih ada tekanan di belakang. Mungkin apakah operasi selangnya saya mesti ganti, yang lain-lain saya mesti lihat gitu. Karena memang itu efek samping dari hidrosefalus itu dia tertarik matanya nih. Makanya matanya kesannya keluar, padahal sebenarnya enggak, cuma dia tertarik di sini gitu. Dan untuk biaya itu sebenarnya ditanggung oleh Tanggung, BPJS ya, BPJS kok. walaupun Jadi nggak ada alasan, nggak ada biaya lagi kan. iya benar.
Ini mesti datangnya pakai BPJS. Kalau memang nggak ada, ya datang aja ke praktek saya, nanti saya amankan kok, nggak ada masalah. Kalau belum punya Selama BPJS daftar dulu ya. Selama BPJS-nya masih aktif ya, Aktif, kalau memang tidak cukup biaya untuk membayar BPJS-nya, silakan mendaftar dengan Nggak ada- biaya negara ya, Ya, nggak ada BPJS pun nggak apa-apa, datang aja udah ke Royal Prima atau ke Ade Malik. dibuatkan. Nomor telepon saya, kalaupun nggak ada BPJS, kita nggak bisa buatkan, udah datang aja. Kita konsultasi. Kalau konsultasi nggak ada, saya nggak pernah bayar. Itu konsultasi ya dok? Iya, Oke. konsultasi nggak pernah bayar. Ini masalah konsultasi nih dokter. Kita ada komunitas gitu dok yang bisa saling sharing gitu Bisa. atau wadah begitu dok? Ya ada, namanya NeuroKids North Sumatera. Oke. Di Instagram ada. Heeh. Di situ nanti bisa sharing, bisa follow di Instagram, di situ bisa. Itu ada nomor telepon, ada admin saya di situ namanya Ibu Nurul. Nanti kita akan bantu semuanya. Kita akan cari jalan pokoknya. Oke. Ya, yang paling penting kita dengan Semangat ya dok ya. niat untuk tulus pokoknya. proses, Niat tulus untuk membantu. Jangan terkadang mohon maaf ada yang menggunakan ini pihak-pihak ketiga menggunakan untuk menggalang dana. Iya. Maka saya nggak mau. Saya nggak mau ada galang-galang dana. Yang paling penting adalah kita mesti pakai BPJS. Pasti gratis kok. Aman kok. Oke. Itu ya, Noe, NeuroKids North pertanyaannya. Sumatera Iya, tadi ya dok NeuroKids ya. Tapi dokter Hilna pertanyaan Noe ini kali-kali ini benar cerdas Luar ya. biasa ya. luar biasa. Karena teman saya lagi nonton memang. iya. Karena gini loh dok, memang kayak mungkin maafnya orang yang awam, dia nggak ngerti dengan ini gitu kan. Makanya kebanyakan, mohon maaf yang kayak di daerah, Iya, mereka betul. menganggap itu biayanya mahal, padahal itu tercover sama BPJS Iya. gitu. Yang mahal kan biaya perjalanan. Itu yang nggak bisa di-cover. Iya. Biaya Kecuali perjalanan naik sepeda sama ya dokter ya. sesak lah. Atau biaya ibunya selama perawatan anaknya ya, Iya, itu itu juga yang- tidak itu yang- di-cover ya dok. Itu yang paling sulit kita bilang. Karena kan orang-orang rawat inap kan jauh biaya makan, biaya Iya, penginapan. Nah, itu yang itulah nanti kita cari solusi sama itu belum dapat. Oke. ya. Yang penting kita punya wadah begitu ya dok Iya, ya iya. untuk mensupport para orang tua dan juga anak-anak yang mengalami hidrosefalus. Jadi jangan khawatir pemirsa dan tentunya tadi juga sudah dikatakan oleh dokter Elman ya bahwasannya seluruh penanganan hidrosefalus ini bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Oke, baik. Nah, dokter kita sudah berada di sesi terakhir ini dok. Nah, mungkin ada pesan untuk kepada seluruh masyarakat agar terhindar dari hidrosefalus dan juga bagaimana jika sudah menderita hidrosefalus apa yang harus dilakukan. Silakan dokter. Baik, bagi masyarakat nggak usah takut. Ya, yang penting kalau mau nikah yang paling penting persiapan dulu. Saya bilang. Asam folat. Kalau memang sudah punya keturunan itu konsultasi ke dokternya, ya. Jangan takut semua ini ditanggung oleh negara, BPJS maksud saya ya. Nah, bagi pasien-pasien yang sudah menderita, kita nggak usah takut juga. Kita dokter pasti akan insya Allah akan bantu. Oke. Kita punya juga wadah tadi saya bilang, NeuroKids North Sumatera, saya akan insya Allah bantu. Karena sangat banyak pasien-pasien yang di daerah sana yang tidak bisa terjangkau oleh pasien penyakit-penyakit ini. Karena penyakit ini memang seperti momok ya. Tapi nggak usah takut, kita akan insya Allah bantu. Yang paling penting keluarga-keluarga harus semangat. Kita insya Allah bantu kok, nggak usah Baik. takut ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan dong buat dokter Elman. Luar biasa. Saya seneng nih kalau ada wadahnya begitu ya dok ya. Apalagi para catin ya, calon pengantin yang mau mempersiapkan prosesi pernikahannya dan juga prosesi program anak gitu ya. Bisa dipersiapkan dari sekarang. Kalau saya sih dok ya, kalau persiapan pernikahannya udah tapi jodohnya belum dapet gitu. Itu itu bisa ya. dibantu juga di wadah Di tersebut. wadah tersebut tidak bisa ya. Sekali lagi terima kasih dokter Jelas Elman banget ya. sudah bergabung di Kopi Pagi. Ya, terima kasih. Dan Terima kasih, tentunya ya. mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan seluruh masyarakat yang ada di rumah ya. Tentunya akhir kata saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Selamat siang dan sampai jumpa. Jumpa.